Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna WMAB dengan NPM 22031044. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. Video presentasi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Lazaudin SEMM. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang manajemen sumber daya informasi. Perencanaan strategi sumber daya informasi. Perencanaan strategi sumber daya informasi adalah proses untuk mengembangkan rencana strategis untuk sumber daya informasi dan perusahaan secara bersamaan. Perencanaan strategis ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang diinvestasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pentingnya perencanaan strategis. Pertama, keunggulan kompetitif. Membuat organisasi lebih kompetitif dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan efektif. Kedua, efisiensi dan efektivitas. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ketiga, adaptasi dengan perubahan. Membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal. Memahami kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal sumber daya informasi. Analisis eksternal. Memahami peluang dan ancaman eksternal yang terkait dengan teknologi informasi. Penyelenggaraan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis. Pertama, kolaborasi. Menciptakan sinergi antara strategi teknologi informasi dan strategi bisnis organisasi. Kedua, tujuan bersama. Memastikan bahwa teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi. Keamanan sumber daya informasi. Keamanan sumber daya informasi adalah upaya untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan penyalahgunaan, gangguan, atau penghancuran. Keamanan sumber daya informasi juga dikenal sebagai Information Security atau InfoSec. Prinsip-prinsip keamanan informasi ada 3. Pertama, kerahasiaan, memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Kedua, integritas, memastikan bahwa data tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin. Ketiga, ketersediaan, memastikan bahwa data tersedia untuk orang yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Kebijakan dan regulasi keamanan informasi. Pertama, kebijakan privasi. Menjelaskan bagaimana organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi. Kedua, kebijakan keamanan. Menetapkan aturan dan pedoman untuk melindungi informasi sensitif. Ketiga, regulasi keamanan. Hukum dan peraturan yang mengikat organisasi untuk melindungi data. Manajemen keamanan informasi. Pertama, perencanaan. Menetapkan strategi dan kebijakan keamanan. Kedua, implementasi. Menerapkan kontrol keamanan. Ketiga, pemantauan. Memantau aktivitas dan mencari anomali. Keempat, penilaian risiko. Mengenali dan menilai potensi ancaman. Kelima, respon insiden. Menanggapi insiden keamanan. Kesadaran dan pelatihan keamanan informasi. Pertama, peningkatan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan. Kedua, pelatihan keamanan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan yang baik. Ketiga, simulasi serangan. Melatih karyawan untuk merespon insiden keamanan. Keempat, evaluasi. Mengevaluasi program keamanan dan mengidentifikasi area yang diperlukan.
Kesimpulan dari materi saya yaitu, manajemen sumber daya informasi sangat penting dalam era digital, karena membantu perusahaan mengelola data secara efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Itulah materi terkait manajemen sumber daya informasi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.